Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang beribadah salat tarawih di Masjid Nasional Al-Bar Surabaya. Sebelum ibadah salat tarawih perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mohon para jamaah mengisi saf terdepan serta semua handphone dan alat komunikasi lainnya dinonaktifkan. Infak kotak sholat tarawih kemarin sebesar Rp6.289.900. Semoga sedekah dan amal jariah para jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemasukan donatur takjil dari jamaah sebesar Rp253.703.207. Total pengeluaran takjil buka puasa sampai hari ini sebesar Rp133.100.000. Sedekah paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Salurkan infak takjil buka puasa melalui posko zakat dan takjil di pintu timur, utara, dan selatan. Selanjutnya ikuti donor darah di halaman parkir utara tanggal 18 Februari sampai dengan 7 Maret 2026 kecuali hari Ahad, bonus paket sembako. Selanjutnya ikuti one day one khotam, dilanjutkan ngaji ngabuburit tiap sore selama Ramadan ba'da salat asar di ruang utama Masjid Al-Bar Surabaya. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini Selasa tanggal 24 Februari 2026 yang bertugas sebagai penceramah tarawih 10 menit malam ini Beliau Mukarram Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SH MSI dengan tema Farming Fahala Reorientasi Syiar Ramadan Gen Z. Sedangkan imam tarawih beliau Mukarram Ustadz Haji Husni Mubarak MHI Al-Hafidh. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Nasional Al-Akbar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain, termasuk saat ini kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun 2026 Masehi atau tahun 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa berikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di tahun ini, dan kita selalu memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah, menarik untuk disimak saat ini di media sosial itu ada istilah yang digelorakan oleh generasi Z Islam terkait dengan farming pahala. Apa sih sebenarnya istilah farming itu sendiri? Dalam konteks etimologi bahasa, farming itu merupakan aktivitas menanam atau bercocok tanam. Akan tetapi ada narasi-narasi yang dibangun di media sosial itu bahwa bulan Ramadan ini ibaratkan kita memanen. Setelah pada bulan Rajab dan Sya'ban kita menanam kemudian memupuk,
pada saat Ramadan kita memanen. Maka istilah farming ini kemudian diadopsi oleh permainan yang populer di generasi Z, namanya permainan Mobile Legend. Kalau anak-anak muda tahu ini permainan Mobile Legend, di mana ada istilah farming yang itu merupakan aktivitas bagaimana mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan proses killing. Killing itu membunuh musuh lah, kira-kira begitu. Musuh utama manusia kan iblis atau setan. Begitu mendapat poin maka akan terus naik levelnya sehingga mencapai tingkatan disebut levelnya hero. Terus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, ini akan semakin meningkat. Lah, istilah inilah kemudian diadaptasi ke dalam konteks bulan Ramadan oleh generasi Z Islam, di mana saat ini generasi Z itu mensyiarkan begitu luar biasa terkait bagaimana berburu poin atau berburu pahala untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam persoalan spiritualitas. Maka generasi Z ini menginisiasi kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di bulan Ramadan ini dengan semarak. Bagaimana aktivitas misalkan sore-sore pemberian takjil secara masif dan diorganisir begitu rupa, ramai di jalan-jalan diberikan kepada tukang sapu, para pengemudi ojol dan lain-lain. Itu aktivitas yang dikoordinasi oleh generasi Z. Terus aktivitas ibadah taraweh bagaimana juga dikoordinir oleh generasi Z ini dari masjid ke masjid. Syiar ini kemudian ya dilanjutkan dengan aktivitas sahur on the road misalkan. Sahur on the road. Intinya bagaimana generasi Z Islami dan anak-anak muda, generasi muda itu berusaha untuk mereorientasi pemahaman mereka terhadap paham-paham keagamaan, terhadap istilah-istilah keagamaan menjadi istilah-istilah yang familiar dengan generasi Z. Apakah relevansinya hal ini dengan konsep dan dogma keagamaan kita? Bahwa dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1511 ada penegasan dalam hadis qudsi ini mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amal ibadahnya anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kemudian qala azza wa jalla, karena ini hadis qudsi, qala azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, karena puasa itu katanya Allah hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amuhu li ajli, dia itu menahan syahwatnya dan makannya hanya semata-mata karena aku, katanya Allah. Sehingga poin pahala yang diberikan Allah kalau pada bulan-bulan biasa itu 10 sampai 700 kali lipat, itu dikecualikan untuk bulan suci Ramadan. Berapa kali lipatnya? Tidak berhingga, bisa 1000, bisa 1 juta, dan bahkan bisa lebih dari itu. Inilah yang kemudian poin-poin di bulan istimewa ini yang oleh generasi Z berusaha berlomba-lomba untuk dikumpulkan dengan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Dalam konteks pemahaman mereka, untuk meningkatkan level spiritualitas mereka dengan baik. Dalam bahasa istilah Mobile Legend itu meningkatkan kualitas hero, kepahlawanannya dengan membunuh musuh-musuhnya, yaitu membunuh iblis atau setan-setan yang mengganggunya. Ini memang selaras dengan penegasan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kalian bertakwa, memperoleh predikat muttaqin. Inilah sebagai tujuan peningkatan level, yaitu untuk memperoleh derajat yang disebut muttaqin. Kalau sudah memperoleh derajat level muttaqin sebagai poin keberhasilan melaksanakan ibadah Ramadan dan berbagai macam aktivitas amal kebaikan di dalamnya, maka janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa sudah mencapai derajat muttaqin, level hero yang disebut muttaqin ini, kemudian Allah menjamin kehidupan mereka, yaj'al lahu min amri yusra, maka Allah akan mempermudah segala persoalan hidupnya, segala urusan-urusan hidupnya akan dipermudah oleh Allah. Dan dalam ayat lain ditegaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dalam setiap problem kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki tanpa disangka-sangka atau tanpa diprediksikan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah istilah-istilah yang saat ini populer ada di generasi-generasi muda kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini guna memperoleh level yang disebut poin muttaqin, yang itu semuanya akan dijamin oleh Allah. Dan jaminan Allah bagi mereka-mereka yang puasanya baik, puasa diterima, itu akan adalah jaminannya surga, jannatun na'im. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena hanya ingin mendapatkan poin pahala dari Allah, maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita semua paham bahwa kita tidak ada yang suci, tidak ada yang tidak luput dari dosa, tidak ada yang tidak punya dosa, semuanya punya dosa. Kalau kita puasanya benar, berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan di bulan yang penuh mulia ini, maka janji Allah akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kesemuanya dapat memperoleh predikat muttaqin. Aku lu qauli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.